Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 4, subtema ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kita masuk pada pembelajaran ketiga. Di buku paket kalian itu ada teks yang berjudul panen rambutan. Ya, kalian baca dengan baik, kemudian kalian amati kembali pada teks tersebut. Setelah itu kalian bisa menyebutkan atau memberi tanda kalimat mana yang menunjukkan saran. Ya, kalian perhatikan pada teks panen rambutan tersebut, kemudian kalian beri tanda atau sebutkan mana kalimat-kalimat yang menunjukkan saran. Selanjutnya, ayo berlatih. Ya. Tadi setelah kalian baca teks panen rambutan, ya, itu Beni memanen rambutan. Nah, kemudian Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia setelah dipanen itu ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi oleh Beni? Kemudian berapa buah yang akan diterima setiap tetangganya? Kita coba. Ya, apabila Beni memiliki 5 tetangga, ya, maka masing-masing tetangga itu akan menerima berapa buah rambutan. Ya, tadi rambutannya ada 500, kemudian Beni memiliki 5 tetangga, maka masing-masing tetangga itu mendapatkan berapa? Iya, 100 buah rambutan. Ya. Kemudian kita akan coba selanjutnya, apabila Beni memiliki berapa tetangga, kemudian tetangga tersebut dapatnya berapa, ya. Kalian coba berlatih. Ya, di sini kita lihat 4 tetangga. Berapa rambutan yang didapat? Ya, 125 buah rambutan. Ya, jadi 4 kali 125 sama dengan 500. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian berlatih kemungkinan tetangga yang dimiliki Beni, kemudian berapa buah rambutan yang akan diberikan ke tetangga tersebut. Silahkan kalian berlatih. Selanjutnya kalian amatilah kantong kertas, ya, pada gambar ini. Ya, di buku paket kalian juga ada, itu ada 4 macam kantong kertas, ya. Nah, tiap-tiap kantong ini memiliki motif yang berbeda-beda. Hiasan pada kertas tersebut juga berbeda. Warnanya pun berbeda-beda. Setelah kalian mengamati kantong kertas yang ada pada gambar tersebut, maka kalian coba berlatih untuk membuat suatu karya seni.
berkreasi membuat gambar motif seperti yang ada pada kantong kertas. Ya, caranya seperti apa? Caranya ada di buku paket kalian. Ya, kalian bagi kertas gambar itu menjadi beberapa kotak. Masing-masing kotak berukuran sekitar 5 cm, ya 5 kali 5. Nah, nanti kalian bisa bikin motif seperti ini. Ya, jadi setiap kotak kalian bikin satu motif, kemudian kotak-kotak selanjutnya motifnya sama. Bisa seperti ini, ya. Kemudian bisa juga seperti ini yang ada di gambar, kalian perhatikan. Atau ya, kotak seperti ini. Nah, atau juga kalian boleh bikin yang serupa seperti yang ada di buku paket kalian. Ya, ini ada contoh-contohnya. Contoh gambar yang pertama, kertas gambar kalian dibagi masing-masing kotak itu 5 cm 5 cm. Kemudian bikin satu pola, ya, satu kotak itu dibikin satu pola. Setelah itu kotak yang selanjutnya dibikin pola yang sama. Ya, akan kalian mencoba. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat. Ayo membaca. Ya, di buku paket sekalian ada teks bacaan berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Ya, di situ ada seorang anak ingin mencoret-coret tembok. Kemudian juga ada seorang anak ingin membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana sikap Edo terhadap kedua anak tersebut? Ya, kalian baca dengan cermat. Nah, setelah kalian membaca teks, maka di dalam teks tersebut itu ada kalimat masalah dan penyelesaiannya. Ya, kalian bisa tandai dengan memberi garis di bawahnya, mana kalimat masalah dan mana kalimat penyelesaian masalah. Selanjutnya, ayo berlatih. Ya, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, gambar ini menunjukkan kerjasama di dalam lingkungan, ya, kerjasama dalam lingkungan. Nah, setiap orang itu berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Nah, bagaimana cara agar lingkungan kita itu bersih dan selalu rapi? Nah, sekarang kalian coba uraikan atau sebutkan kewajiban dan hak kalian tentang lingkungan rumah yang bersih. Ya, lingkungan rumah yang bersih. Apa kewajiban dan hak dalam lingkungan rumah yang bersih? Ya, kalian bisa berlatih menyebutkan kewajiban lingkungan rumah yang bersih itu apa, kemudiannya hak itu apa. Nah, di sini kita akan coba menyebutkan beberapa hak dan kewajiban lingkungan rumah yang bersih. Ya, kita mulai dari kewajiban. Apa saja sih kewajiban kita terhadap lingkungan rumah yang bersih? Yang pertama, membersihkan kamar mandi. Ya, di rumah kita itu ada kamar mandi dan kamar mandi itu harus bersih, itu kewajiban kita. Kemudian, merapihkan barang yang ada di dalam rumah kita. Kemudian, tidak buang sampah sembarangan. Selanjutnya, menyirami tanaman. Dan yang terakhir, membersihkan kamar tidur. Ya, jadi kamar tidur kita itu harus kita bersihkan.
Ini beberapa kewajiban lingkungan rumah bersih. Nah, kemudian hak, ya, hak terhadap lingkungan rumah yang bersih. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita harus mendapatkan hak. Haknya apa? Haknya tadi, ketika kamar mandi bersih, maka rumah kita tidak akan bau. Itu hak kita. Kemudian yang selanjutnya, terlihat rapi. Ya, kenapa? Karena tadi kewajiban kita sudah merapikan barang-barang yang ada di rumah. Kemudian hak selanjutnya, menjadi bersih dan nyaman. Ya, ketika kita tidak buang sampah sembarangan di rumah kita, maka rumah kita menjadi bersih dan nyaman. Itu hak kita. Kemudian hak selanjutnya, terlihat lebih indah dan asri. Ya, itu hak kita dalam rumah. Kenapa? Karena kewajiban kita tadi sudah menyirami tanaman yang ada di rumah kita itu dengan teratur, sehingga hak kita yang kita dapatkan adalah rumah kita itu menjadi lebih indah. Dan hak yang terakhir, nyaman untuk beristirahat. Ya, setelah kalian berkewajiban membersihkan kamar, maka hak kalian adalah mendapatkan kenyamanan untuk beristirahat. Inilah hak dan kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, sedang apa di dalam gambar tersebutnya? Di situ ada penjual sayur dan ada ibu-ibu yang membeli sayur. Ya, silakan kalian amati gambar tersebut. Ya. Nah, menurut kalian bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Ya, karena di sini ibu-ibu ini sedang membeli sayur ke penjual sayur. Menurut kalian bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Nah, cara memilih sayuran yang baik itu, ya, diantaranya adalah pertama, kalian harus memperhatikan warna sayuran. Ya, warnanya ini segar atau tidak. Kemudian yang kedua, sayuran tersebut tidak busuk. Ya, kemudian yang ketiga, sayuran tersebut tidak layu. Ya, artinya sayurannya itu masih fresh atau masih segar. Nah, yang keempat, sayuran tersebut mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Ya, jadi kita harus memilih sayuran yang mengandung vitamin itu yang dibutuhkan tubuh kita. Dan yang kelima, upayakan sayuran itu sayuran lokal. Maksudnya dari hidroponik. Ya, artinya tidak banyak tercampur oleh bahan-bahan kimia. Nah, inilah beberapa cara bagaimana kita memilih sayuran untuk kita konsumsi. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.